Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fani Oktaviani, mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, kelas reguler sore dan kelas S6B. Dengan nomor pokok mahasiswa 2022 14500-234. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas bagaimana sih ya guru profesional itu memberikan pembelajaran efektif, bukan hanya sekedar mengajar materi tetapi juga mengerti kebutuhan siswa. Nah, yang pertama, guru profesional itu tahu bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka menonton video, ada yang suka diskusi, dan ada juga yang suka praktik langsung. Nah, tugas guru itu bukan menyamaratakan semua gaya belajar siswa menjadi satu, tetapi menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan siswa. Nah, yang kedua, guru juga harus pintar memilih metode belajar yang tepat. Di video ini aku menggunakan problem based learning, jadi siswa belajar sambil menyelesaikan masalah nyata. Biar nggak cuma mengerti teorinya saja, tetapi juga bisa langsung praktik. Dan yang ketiga, guru juga harus tahu media belajar apa yang cocok. Nah, karena kita akan membahas aplikasi perangkat lunak di video pembelajaran kali ini, maka kita akan menggunakan Microsoft Word, itu aplikasi pengolah kata, dan juga Canva untuk aplikasi desain, biar siswa lebih mudah memahami materi karena langsung pakai alat yang dipakai di dunia kerja. Jadi, yuk teman-teman, kita mulai proses belajarnya. Mohon disimak ya videonya. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Alhamdulillah, berarti sehat ya. Ya, Bu. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang aplikasi perangkat lunak. Jadi kalian simak ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum memulai pelajaran kita akan ice breaking terlebih dahulu agar kalian menjalani pelajaran hari ini dengan semangat. Ayo anak-anak, tepuk semangat. 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 Ulang, tidak kompak. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima
terima kasih atas semangat yang kalian berikan kepada ibu. Oke anak-anak, seperti yang ibu jelaskan tadi, kita akan belajar tentang aplikasi perangkat lunak. Jadi, karena kita adalah mata pelajaran dasar-dasar administrasi perkantoran, yang dimana kalian akan menggunakan aplikasi perangkat lunak di dunia kerja. Tapi sebelumnya ibu mau tahu nih, Fatir biasanya lebih suka belajar dengan cara yang seperti apa? Saya lebih suka praktek, Bu, atau nyoba langsung, Bu. Kalau cuma teks, saya bingung, Bu. Oh, kalau cuma teks kamu bingung ya. Berarti kamu adalah tipe belajar visual dan kinestetik. Cocok, hari ini ibu sudah siapkan presentasi visual dan juga praktek langsung. Jadi kamu lebih paham secara utuh. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai ke pengertian dulu ya. Jadi apa sih aplikasi perangkat lunak? Perangkat lunak itu adalah software. Hah? Salah. Jadi perangkat lunak atau software itu adalah kumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk menjalankan perintah dalam komputer. Sementara aplikasi perangkat lunak itu perangkat yang secara khusus dirancang untuk membantu kita melakukan pekerjaan tertentu. Jadi dapat dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, ini contohnya ya. Kalian bisa lihat di PowerPoint sebelah sini. Silakan lihat anak-anak. Nah, ini adalah Microsoft Office. Ini merupakan contoh dari aplikasi perangkat lunak. Di sini ada Microsoft Word. Nah, di sini ada Microsoft Excel. Di sini ada PowerPoint dan di sini ada OneDrive dan juga OneNote. Nah, itu merupakan program dari Microsoft Office. Microsoft Office juga merupakan perangkat lunak ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, ibu akan menjelaskan kegunaan dari Microsoft Word terlebih dahulu ya. Kalian dapat menggunakan Microsoft Word itu untuk mengerjakan tugas seperti artikel, lalu seperti surat, dan lain-lain. Nah, kalau Excel adalah untuk keuangan. Jadi kalau kalian mau buat atau mau atur keuangan kalian bisa melalui Excel. Lalu PowerPoint itu fungsinya untuk membuat presentasi sehingga kalian bisa melakukan presentasi melalui PowerPoint. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tanya, Bu. Ya, silakan mau tanya apa? Berarti kalau pakai HP juga bisa dong, Bu. Seperti CapCut, terus WhatsApp dan lain-lainnya, Bu. Oke. CapCut termasuk juga ya. Itu juga termasuk perangkat lunak. Hanya saja CapCut, WhatsApp dan lain-lainnya itu berbasis mobile. Semua aplikasi baik di laptop maupun HP masuk ke kategori ini ya anak-anak. Iya anak-anak. Iya, Bu. Oke, dengarkan ya. Sekarang kamu lihat ke kakak.
Biar ke kakak aja udah. Oke, dengarkan ya anak-anak. Sekarang ibu akan menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak. Ada aplikasi pengolah kata seperti Word dan Google Dokumen. Nah, Google Dokumen itu berasal dari Google. Kalau Word dari Microsoft Office. Nah, kalau aplikasi pengolah kata itu ada Excel, itu dari Microsoft Office, dan juga Google Sheets, itu dari Google. Aplikasi presentasi itu ada Canva. Kalian tahu Canva tidak? Tahu, Bu. Tahu ya, berarti suka membuat presentasi dari Canva ya? Iya, Bu. Oke, terus ada aplikasi multimedia seperti yang Fatir tadi sebutkan adalah CapCut. Lalu ada VLC. Terus aplikasi komunikasi tahu nggak ada Zoom sama Google Meet? Tahu, Bu. Iya, kita biasanya menggunakan itu ya untuk belajar jarak jauh. Nah, aplikasi database itu ada Microsoft Access. Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, kalau Fatir suka menggunakan aplikasi perangkat lunak apa? Word, PowerPoint, Canva. Oh, kamu suka menggunakan Word, PowerPoint, dan juga Canva. Ya, Kamu Bu. udah kenal banyak ya jenis-jenis aplikasi seperti Word, terus PowerPoint, Canva. Ini penting banget untuk mendukung kamu di berbagai bidang, dari pendidikan, bisnis, sampai hiburan. Oke, sekarang kita akan praktek ya menggunakan Microsoft Word. Ibu akan menghampiri Fatir dan kita akan praktek Microsoft Word. Oke, jadi kita akan praktek untuk penggunaan Microsoft Word ya Fatir. Pertama-tama Fatir buka aplikasi Microsoft Word-nya. Terus Fatir pilih blank dokumen. Nah, di sini Fatir bisa nulis apa aja, misalnya mau buat surat. Di sini Ibu mencontohkan nama Fatir aja ya. Muhammad Fatir Ramadan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dokumennya sudah siap. Jadi tinggal di-save. Nah, Fatir bisa save di dokumen saja atau di dispatch PC. Nah, ini Fatir bisa save tipe Word, bisa tipe PDF juga bisa. Nah, nama file juga Fatir bisa ubah, misalnya nama aku. Nah, tinggal di save deh. Dapat dipahami Fatir? Bisa, Bu. Mudah kan? Bisa, Bu. Oke, baik, silakan kembali. Dari praktek tadi, alhamdulillah ya, Fatir cepat banget menangkapnya. Jadi mudah kan Fatir menggunakan Microsoft Word? Mudah, Bu. Oke, berarti dapat dipahami ya. Bisa, Bu. Nah, Fatir juga kalau misalnya menggunakan aplikasi itu jangan lupa dirawat ya. Emang aplikasi perlu dirawat, Bu? Iya dong, sama seperti mesin motor atau HP. Software juga bisa error kalau nggak dijaga. Jadi prosedurnya itu yang pertama
kalian harus update rutin supaya fitur yang baru itu masuk. Terus bugnya juga diperbaiki. Terus yang kedua, kalian bersihkan cache dan juga file sementara. Yang ketiga, uninstall aplikasi yang tidak terpakai. Jadi kalau di laptop kalian ada aplikasi yang tidak terpakai, uninstall saja ya. Yang terakhir, gunakan versi legal ya, jangan pakai versi ilegal atau yang versi crack ya. Sering lupa waktu sih Bu. Terus ruangan penyimpanannya sering penuh. Oh, jadi kamu sering lupa update dan ruang penyimpanannya cepat penuh. Nah, itu akibat dari file sampah yang menumpuk. Nanti ibu kirim ya video tutorial bersih-bersih software lewat WhatsApp grup ya, Fatir. Ya Bu. Kita ke bagian paling penting nih. Apa sih tujuan dan manfaat dari aplikasi perangkat lunak? Biar kita bisa lebih cepat Bu. Biar kita bisa lebih apa? Lebih cepat. Lebih cepat dalam melakukan suatu hal maksudnya. Ya. Oke, itu salah satunya ya, tapi manfaatnya tuh lebih banyak. Mungkin yang pertama mempercepat ya, lebih efisien waktunya gitu, menghemat waktu lah ya intinya. Nah yang kedua tuh mempermudah karena aplikasi perangkat lunak itu kan dapat digunakan dimanapun, kapanpun gitu. Nah, aplikasi perangkat lunak juga meningkatkan akurasi, terus mendukung produktivitas belajar dan kita dalam bekerja, terus mengembangkan kreativitas kalian loh, seperti Canva. Di Canva itu desainnya banyak gak? Banyak Bu. Banyak kan desain Canva. Nah, Canva itu jadi mengembangkan kreativitas yang kita punya gitu agar lebih berkembang. Nah, yang terakhir membantu komunikasi seperti yang tadi Fatir sebutkan, WhatsApp. WhatsApp fungsinya untuk apa? Mengabari teman kan? Iya Bu. Chattingan dengan teman kan? Nah, itu jadinya fungsi aplikasi perangkat lunak. Excel juga loh membantu kita dalam mengatur keuangan. Misalnya Fatir mau berbisnis di masa depan. Nah, itu Fatir bisa menggunakan Excel atau spreadsheet agar keuangan di bisnis Fatir itu lebih tertata dengan rapi. Bahkan belajar pakai Zoom dan Classroom juga bisa kan saat ini.
Iya Bu, sudah bisa. Ya, sudah bisa. Saya baru sadar Bu, ternyata hidup saya tidak lepas dari aplikasi. Iya, betul. Jadi penting ya bagi generasi sekarang. Kamu ini generasi alpha berarti ya. Generasi alpha itu bukan cuma pakai, tapi paham dengan cara kerja dan rawat aplikasinya. Tadi Fatir sudah paham kan menggunakan Microsoft Word? Paham Bu. Baik. Jadi Fatir, pelajaran hari ini apa yang paling kamu suka? Praktiknya Bu. Prakteknya, berarti Fatir suka yang tadi kita praktek Microsoft Word. Iya Bu, suka. Oke, nanti minggu depan Ibu akan menggunakan praktek Microsoft Office juga, tapi berbeda ya, seperti Microsoft PowerPoint. Atau enggak nanti kita menggunakan Canva deh, biar lebih banyak ya desainnya. Iya Bu. Senang banget ya dengernya kalau misalnya Fatir lebih suka praktek Microsoft Word yang tadi kita praktekkan. Berarti Fatir benar-benar paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal. Hari ini kan kita sudah banyak belajar aplikasi perangkat lunak ya. Mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, cara penggunaan, hingga bagaimana merawatnya. Melalui diskusi antara Fatir dan Ibu, dan praktiknya juga ya tadi Fatir ya. Iya Bu. Ibu bisa melihat Fatir mulai memahami bahwa aplikasi bukan hanya alat bantu, tetapi juga kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang paling Ibu senangi ya adalah Fatir itu dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai gaya belajarnya. Fatir lebih suka praktek langsung, jadi Ibu juga menggunakan metode pembelajaran yang praktek langsung. Nah, itu penting ya bagi Ibu untuk terus meningkatkan cara mengajar Ibu. Ibu percaya bahwa ketika siswa aktif bertanya, mencoba, bahkan melakukan kesalahan kecil seperti lupa memberi nama file, itu adalah bagian dari proses belajar yang sehat. Jadi Fatir, kalau misalnya kamu mengerjakan Microsoft Word dan ada salah-salah, itu tidak apa-apa ya, terus belajar ya. Iya Bu. Oke, tugas Ibu juga sebagai guru kan akan membimbing Fatir. Jadi kalau misalnya ada yang tidak Fatir mengerti, tanyakan kepada Ibu ya. Iya Bu. Oke, melalui pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian tidak hanya menggunakan aplikasi, tetapi juga memahami fungsinya, merawatnya. Jadi selalu dirawat ya Microsoft Word-nya, selalu diperbarui Microsoft Office-nya ya. Menggunakan original, jangan copy dari crack-crack ya. Dan kalian juga harus memanfaatkannya secara bijak dan produktif. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena di dunia kerja nanti keterampilan ini akan menjadi nilai tambah yang besar. Jadi dapat dimengerti anak-anak? Bisa mengerti Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan kembali ice breaking.
biar Fatir tetap semangat ya. Jangan mengantuk ya Fatir. Abis ini kamu belajar lagi mata pelajaran lain. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan pernah menyerah tentang apapun itu. Kalau misalnya kalian melakukan kegagalan atau gagal, bangkit kembali ya, karena kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak. Ya, Bu. Oke teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya itu setelah aku atau saya pelajari lebih dalam, ternyata peran guru itu dalam memahami gaya belajar siswa itu penting banget loh. Karena tiap siswa itu unik ya. Ada yang suka belajar lewat praktik langsung, ada juga yang butuh visual, audio, dan ada juga yang harus berdiskusi bersama temannya agar dapat mengerti pembelajaran tersebut gitu. Dan guru profesional tuh bisa gitu menyesuaikan semua itu tanpa membuat murid itu merasa direndahkan gitu. Aku sendiri pernah punya guru yang profesional seperti Pak Irfan. Nah, beliau itu ngerti banget gimana murid-muridnya belajar. Di awal semester beliau suka kasih kuesioner kecil kepada kita untuk mengetahui gaya belajar kita. Terus pas ngajar juga beliau mulai pakai metode yang beda-beda. Kadang memakai simulasi pasar, kadang berdiskusi, dan kadang juga menonton video bareng. Dan suka praktek, lebih suka praktek, pokoknya kreatif deh. Dan dari situ aku sadar bahwa pendidikan bukan cuma soal materi, tetapi soal hubungan dan pemahaman. Jadi dari semua pembahasan video ini bisa disimpulkan kalau guru profesional itu bukan hanya pintar di bidangnya, tapi juga cakap dalam menyampaikan, peka terhadap gaya belajar siswa, dan mampu memilih metode serta media yang tepat. Ini penting banget buat masa depan pendidikan Indonesia, karena kualitas guru itu kualitas generasi, iya nggak sih teman-teman? Nah, kalau teman-teman pernah nggak punya guru yang cara ngejarnya tuh berbeda-beda, kayak ada yang nggak kamu pahami atau sebaliknya, atau yang bikin kamu belajar setiap hari. Jadi kayak belajar itu semangat gitu setiap hari. Coba tulis pengalamannya di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu juga dapat menginspirasi orang lain juga. Oke teman-teman, sekian dari video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.